Kemarin kita sudah sama-sama membahas atau mempelajari tentang hal-hal atau perkara orang yang senantiasa diwajibkan untuk melaksanakan kewajibannya mandi. Ya. Ada 6 perkara yang kemarin sudah dijelaskan oleh Allah. Faslun mujibatul ghusli sittatun iladul hasyafah fil farji wa khurujul manni wal haid wan nifas wal wiladatu wal maut. Jadi yang mewajibkan mandi itu ada 6 perkara. Apa dari 6 perkara tersebut? Di sini dikatakan yang pertama memasukkan uzun zakar ke dalam farji. Yang kedua yaitu diwajibkan mandi bagi orang yang senantiasa keluar mani, mimpi. Yang ketiga diwajibkan mandi untuk orang yang setelah haid. Terus dilanjutkan setelah nifas. Terus diwajibkan mandi atas orang yang sudah melahirkan. Dan yang terakhir orang yang meninggal. Jadi yang pertama yang diwajibkan seseorang mandi, wajib mandi, yang pertama itu bersetubuh. Bersetubuh terhadap orang yang sudah sah. Itu wajib mandi. Yang kedua, keluar air mani, baik karena bersetubuh ataupun bermimpi ataupun karena sebab lain. Terus dikatakan pula yang diwajibkan mandi ini orang yang setelah usai haid atau menstruasi. Yang seperti apa? Yang keluar darahnya dari rahim wanita yang mulai dari usia 9 tahun setiap bulan sebagai bagian daripada siklus biologisnya. Terus orang yang setelah nifas atau selesai nifas. Itu apa sih nifas? Nifas ini darah yang keluar dari seorang wanita yang sehabis melahirkan. Itu wajib untuk mandi. Ya. Begitu pula yang terakhir orang yang setelah meninggal dunia wajib untuk mandi. Terus bagaimana cara niatnya? Cara niatnya, kalau orang yang habis bersetubuh wajib melaksanakan mandi hadas. Bagaimana niatnya? Ataupun ente yang sudah merasa balik, yang ketika itu bermimpi, akhirnya dengan adanya mimpi yang enak antum keluar air mani, ya mimpinya apa yang tahu ya? Tidak mimpi ya, tidak mimpi, tiba-tiba keluar itu, ret, salah kayak gitu keluar. Maka adanya ini wajib untuk mandi wajib. Niatnya gimana niatnya? Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhan lillahi ta'ala. Terus bagaimana kalau misalnya orang yang haid? Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari minal haidi atau minan nifasi fardhan lillahi ta'ala.
Yuk bareng-bareng. Jadi kita harus bisa. Kalau misalnya nggak bisa boleh pakai bahasa Indonesia boleh. Kalau aku niat mandi ya Allah untuk menghilangkan hadas besar atau mandi junub fardhu lillahi ta'ala. Kita niat Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla Yarafil hadasi akbari minal junubi fardhan lillahi ta'ala. Kita baca ya, mandi niat mandi junub. Dan juga bagaimana cara mandinya? Adapun mandinya setelah kita niat secara lisan, tambah lagi di dalam hati, kita niat itu. Nah, usahain adanya air yang kita mandi itu kalau bisa mulai dari sebelah kanan. Masalah, mentang-mentang air banyak, kita mandi, keluar, air banyak, ngomong ya. Kalau begitu, tapi kalau bisa tuh kita ambil kesunahannya, ambil dari sebelah kanan. Dan juga adanya air yang kita basuh, di sini dijelasin membasuhnya itu harus mengenai seluruh tubuh badan, mengenai seluruh badan itu harus kena basuhan semua. Jangan sampai kagak. Apalagi yang sekiranya dilakukan tetek, benar gak? Hah? Iya. Di setiap kita itu ada lubang-lubang, itu harus kita perhatiin. Lubang di hidung. Ini biar kata mata harus kita perhatiin. Khawatir kita mandi, masih ada belek di sini. Ijun. Terus perhatiin juga kedua telinga nih ada bolongan, ada rongga-rongga kita nih kita perhatiin. Jangan sampai nggak kebasuh. Kalau nggak kebasuh maka ada itu kurang sempurna. Ya, dikatakan di sini kurang sempurna. Itu adanya air yang kita basuh ke dalam tubuh kita ini harus benar-benar air tersebut sampai rata. Harus sampai rata, mengena semua, mulai dari ujung rambut, ya, dan juga harus mengena semua kepada kulit badan kita. Kita perhatiin pula, sampai sela-sela jari itu harus kita perhatiin, ya. Agar apa? Khawatir di badan kita masih nempel najis, jadi menghilangkan najis yang ada di badan kita. Kita jangan sampai kita mandi, tapi kita mandi cuma sekedar mandi, tapi masih ada sedikit atau banyak najis masih nempel di badan kita. Terus bagaimana niatnya? Hal yang disunahkan ketika kita mandi junub, apa yang pertama baca Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat mulai mandi kita niat. Kita niat mandi dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, kalau bisa kita berwudu. Kapan berwudunya? Berwudunya ini sebelum mandi. Seperti kayak kita mau sholat, mandi. Kita berwudu. Wudunya sebelum mandi. Kita udah niat Bismillahirrahmanirrahim. Tapi di lisan, kalau jangan masuk kamar mandi ya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalnya ada lafaz Allah di dalam hati, paham nggak? Berwudu sebelum mandi, seperti wudu hendak kita mau sholat. Ya wudu tuh, mau sholat kita wudu nggak? Jadi kita wudu dulu. Nah di sini dijelasin lagi. Setelah itu apa hal-hal yang disunahkan? Kita membasuh. Kita gosok-gosokin badan kita dengan tangan kita sampai 3 kali. Khawatir belum kena basuhan di badan kita, masih nempel tuh najis.
entah najis apa di badan kita, atau ada tinta-tinta yang nempel di badan kita, khawatir. Nah, kalau bisa kita basuh, kita gosok dengan 3 kali gosokan. Terus apalagi disunahkan di dalam mandi wajib, yakni mendahulukan anggota sebelah kanan daripada yang sebelah kiri. Yang terakhir, hal yang disunahkan ketika kita mandi junub, yakni muwalat. Apa itu muwalat? Yakni sambung menyambung, jangan putus kalau bisa. Membasuh anggota badan harus kena mulai dari ujung rambut sampai kaki. Itu kalau kita mau ngambil daripada sunnah ketika kita mandi junub. Jadi jangan sampai kita mandi junub cuma sekedar mandi junub, tapi kalau bisa kita ngambil hal-hal yang disunahkan ketika kita mandi junub, kita bisa terapin, kita praktekin di dalam hal tersebut. Oleh karenanya amat sangat rugi kalau misalnya kita cuma sekedar itu, tapi kita nggak ngambil kesunahannya. Sunnah itu bila suatu perkara yang bila dikerjakan maka akan mendapatkan pahala, bila ditinggalkan tidak apa-apa. Tapi masa kita kagak kepengen ambil kesunahan? Karena ngambil kesunahan itu bukan sekedar ngambil kesunahan, akan tetapi dengan adanya kita menjalankan kesunahan, kita itu dapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu bisa. Nawaitul ghusla raf'il hadasil akbari minal junubi fardhan lillahi ta'ala. Bisa dipahami belum ya? Bisa dipahami belum? Jadi jangan sampai kita ini gak ngerti. Umur laki itu 9 tahun atau mulai 13 tahun tuh kita udah mengalami tuh masa-masa balik. Kalau perempuan udah mulai tuh ketika usia 9 tahun udah mulai tuh keluar darah. Jadi dia memang harus tahu dengan adanya hakikat seperti ini. Jangan sampai kita orang Islam, kita ngaku iman, tapi kita nggak ngerti. Oh, mandi junub bagaimana ya? Mandi junub bagaimana ya? Oh, ini gue udah balik, tapi gue kagak ngerti apa. Terus niatnya mandi junub bagaimana ya? Kita harus tahu. Namanya belajar ilmu fikih bukan masalah kita ngomongin jorok, tapi memang seperti ini adanya pembelajaran fikih itu memang seperti ini. Memang harus disampaikan dengan apa adanya, jangan sampai nanti kita keliru. Mandi junub sebelah kiri sebelah kebon dulu deh. Yang penting air masih banyak, baju gantung kita nggak dapet. Rugi kalau kita nggak dapet kesunahan daripada kita mandi junub tersebut. Faslun syurutul wudu'i asyaratun al-islamu wa tamyizu wa naqa'u anil haidi wa nifasi wa amma yamna'u usulal ma'i ilal basharati wa alla yakuna 'ala al-udwi ma yughayyirul ma'a wal ilmu bi fardiyati. Jadi lanjut setelah kita membahas tentang daripada kefarduan kita mandi, itu kita beranjak di bab berikutnya mempelajari tentang mengenai masalah syarat-syarat daripada wudu. Di sini dijelaskan syarat-syarat wudu itu ada 10 perkara. Yang pertama al-Islam, harus beragama Islam. Yang kedua at-tamyiz. Apa itu tamyiz? Tamyiz tahu nggak? Tamyiz itu orang yang sudah bisa dapat membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk. Terus yang ketiga itu suci daripada haid dan nifas. Yang keempat, suci dari barang yang dapat menghalangi sampai tembusnya
air itu kepada kulit harus benar-benar tembus. Makanya kalau ada orang yang tatoan itu senantiasa nempel, apalagi melekat, itu nggak nyerap air wudhu kita. Makanya bisa jadi wudhu kita itu jadi pertanyaan, itu nggak nyerap di kulit kita air wudhu. Ya, seperti apa? Misalnya kita kena cat, terus kena apa nih? Kena minyak yang benar-benar kental. Jadi harus kita perhatiin nih. Jadi adanya wudhu itu harus benar-benar airnya tersebut itu jangan sampai menghalangi kepada kulit. Yang kelima, pada anggota wudhu itu tidak ada sesuatu yang dapat mengubah air tersebut. Yang keenam, dikatakan mengetahui terhadap kefarduan daripada wudhu. Kefarduan daripada wudhu. Yang ketujuh, tidak boleh menganggap salah satu kefarduan wudhu itu sebagai sunnah. Tetap kita kerjain karena ini merupakan syarat daripada wudhu. Yang kedelapan, airnya ini yang kita pakai benar-benar air tahir mutahhir, air yang suci juga mensucikan. Terus yang kesembilan, masuknya waktu. Yang ke-10, terus menerus bagi orang yang berhadas. Maksudnya apa? Jadi kalau ada orang yang selalu keluar air kencing, atau misalnya perempuan ini pendarahan, seakan-akan tadi udah bersih dia belum, ada dia tiba-tiba keluar darah lagi, head lagi. Nah, atau misalnya hijau, setelah itu kentut lagi. Nah, jadi adanya ini harus kita jaga nih, syarat-syarat wudhu kita. Artinya terus menerus bagi orang yang benar-benar berhadas harus kita perhatiin nih, wudhunya ini harus sudah masuk waktu sholat, lalu segera sholat. Jangan sampai nanti kita khawatir dengan adanya kalau misalnya kita ini enggak melakukannya secara langsung, terus menerus. Ini adalah daripada syarat-syarat wudhu. Itu adalah syarat-syarat wudhu yang diterapkan di dalam fikih. Itu ada 10 perkara. Kita harus perhatiin nih, kita syarat-syarat namanya orang yang wudhu itu nggak sembarangan. Jadi nggak ada kewajiban orangnya itu memang harus Islam. Kalau dia cuma sekedar ini belum dia masuk Islam, maka dia tidak dapat melaksanakan daripada wudhu tersebut. Jadi harus benar-benar syarat-syarat wudhu itu ada 10. Harus agama Islam terutama. Harus benar-benar tamyiz. Jadi kalau ada bocah itu belum tamyiz namanya. Karena dia belum ditindak, dia juga belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang hak dan juga mana yang batil. Jadi rugi kalau misalnya kita ini cuma sekedar ikut-ikutan belakang. Akhirnya cuman tadi udah begitu nih. Jadi kita amat sangat sia-sia. Amat sangat sia-sia untuk kita. Jadi wudhu itu ada caranya. Ada caranya di dalam kita melaksanakan berwudhu. Oleh karenanya mudah-mudahan dengan sedikitnya ilmu yang kita sampaikan di malam kesempatan yang penuh barakah ini, mudah-mudahan ini bisa jadi nambah pelajaran buat kita semua. Kita mendapatkan kemanfaatan daripada ilmu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi maslahat buat diri kita, khususnya buat diri saya sendiri, khususnya buat para jamaah sekalian di tempat yang mulia ini. Ini saja sedikit ilmu. Mudah-mudahan adanya ilmu yang kita sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat kita. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Hadim dan kiranya sama-sama para guru khusus guru kita bersama yaitu Ustaz Anang Qasim yang saya cintai, itu baik Bang Haji, Bang Arif dan yang lainnya, dan juga saya cintai para jamaah yang alhamdulillah setiap malam Jumat ini selalu istiqomah. Luar biasa, karena istiqomah itu hal yang mahal. Walaupun sedikit, tapi itu adalah hal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang disukai oleh Rasulullah SAW. Walaupun seminggu sekali, apa-apa kita belajar istiqomah. Nah, nggak bisa tiap hari, setiap minggu. Karena apa? Hati ini kalau udah melebihi 40 hari, kita tidak bisa hadir ke majelis, itu akan beku. Hati udah melebihi 40 hari akan keras. Makanya disunahkan kita selalu hadir di majelis untuk mengasah hati ini. Kemarin kita sudah sama-sama ya berkunjung ke Kedoya. Guru kita juga menyampaikan ternyata hati ini luar biasa ya fungsinya. Kita baru tahu selama ini kita hanya menggunakan akal dan akal kan gitu. Tetapi ada yang lebih spesial adalah hati. Dengan hadirnya ke majelis kita juga mengasah hati kita, bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di majelis kita dapat ilmu, tadi dikatakan mengenai mandi janabah, mandi junub, kata kita ya, mandi junub, ada syarat sahnya wudu itu dibahas. Syarat itu ada 10, satu dibahas. Ya, sama guru kita. Tadi diawali mungkin tawasul, baca Yasin, baca Ratul Hadad. Ini adalah perkara hati. Kemarin kan guru kita menyampaikan, coba belajar istiqomah sebulan ya, metode kemarin, coba hasilnya apa? Kita menggunakan remote hati. Nah, remote hati salah satunya mengasah seperti ini, baca Ratul, baca Yasin. Ya. Kita ketahui bahwasannya Yasin adalah merupakan hatinya Al-Quran. Bicara hati lagi, ini nalikul disyai'in qalban. Di setiap segala sesuatu itu ada hati. Nah, hatinya Al-Quran adalah Yasin. Nah, kita juga sama punya hati. Bagaimana kita cara memahami hatinya itu? Nah, kita bongkar kemarin sama guru kita, sama kiai kita, secara perlahan akhir kita memahami. Di dalam ratib juga kemarin kita bahas, sudah sama mana ratib? Sudah kemana? Sudah zikiran pulau. Oh, zikiran kedua ya? Zikiran kedua apa? Zikiran kedua. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi saya ingat ini ada kitab Al-Muhadzab karangan Imam Ishaq Ibrahim. Di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika beliau berkumpul, biasanya tuh kalau Rasulullah itu ngumpul pada masjid. Ya. Kalau kita ngumpul ngapain? Nanti kartu ya. Sekarang udah masuk majelis jangan. Jangan. Main bola aja, main bola. Ya. Main bola. Jadi Rasulullah itu ngumpul sama sahabat. Rasulullah bertanya sama sahabat, wahai sahabat, kalian tahukah amalan apa yang lebih utama daripada gunung Uhud? Adakah yang bisa melakukannya? Para sahabat menjawab, siapa ya Rasulullah yang bisa melakukan itu? Jadi ada segala satu amalan yang amalan itu jika dilakukan seperti gunung Uhud. Sahabat menanyakan, siapa Rasulullah yang bisa mengamalkan hal itu?
Gunung Uhud itu merupakan replikanya nanti gunung yang ada di surganya Allah. Itu replikanya Gunung Uhud ya sudah. Replikanya ada di Arab Saudi. Ternyata kata Rasulullah, kalian semua bisa melakukan hal itu. Jadi kita bisa melakukan hal amalan yang pahalanya seperti gunung Uhud. Apa kata Rasulullah? Subhanallah. Kalimat subhanallah itu lebih mulia dari gunung Uhud. Alhamdulillah, sama juga lebih mulia dari gunung Uhud. Wala ilaha illallah, sama juga lebih mulia dari gunung Uhud. Sudah berapa? 3. Allahu Akbar, lebih mulia juga dari gunung Uhud. Berarti sudah 4 kali kita mengucapkan itu, dikalikan 3 kali, berarti sudah 12. Mulianya kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mungkin saat ini kita nggak terasa, karena kalimat ini adalah kalimat simpanan tabungan kita, al-baqiyatus sholihat. Al-baqiyatus sholihat itu tabungan kita, nanti dikasihnya di saat di yaumil akhir, nanti dipampang semua amal ibadahnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah dilakukan. Nah, jadi mudah-mudahan dengan pengetahuan yang disampaikan oleh guru-guru kita bisa menjadi kita lebih khusyuk lagi ketika membaca surah Yasin, ketika membaca Rabbul Hadad, ketika membaca Maulid, itu bisa lebih dekat lagi kita sama Allah, lebih khusyuk lagi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua, lebih khususnya buat saya pribadi. Semua hanya kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf apabila ada kalimat ucapan yang kurang berkenan, tidak mengaji saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.